Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Ayo kabeh wae para sedulur, ojo lali ayo wayahe sahur, karo mangkana cetek Jawa Timur, ajarane sahur bareng Gusti Prabin saya barokah. Ayo sahur 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 sahur, ayo sahur. Ayo sahur 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 sahur, ayo sahur. Ayo sahur 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 sahur. Ayo sahur sayangku. Ayo sahur iki lho kok. Sahur. Kabeh jo lali do sahur. Coklatnya syariah, soalnya ada tamu spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali rasanya saya Nanda, Desita dan juga Saya Cak Cokliti. Saya Jok Luduk. kita ketemu dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Mas, grogi nggih? Aku ndredeg. Ada tamu spesial. Iya. Kok dicoret toko kakane, toko Jawa Timur. Boten. Ora. Boten. Nopo? Tapi kalau kita menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang taat, Nggih. bisa beragama Masya dan Allah. berakhlak, Masya dengan Allah. bermoral, insya Allah kita akan diakui sebagai masyarakat Jawa Timur. Masya Allah. Ya. Produk luar biasa sing ngarep openingnya iki. Dalam dilebokno gradi ta piye iki wong loro iki? Nah, ibaratnya kuwi nek kata-kata mlaku-mlaku golek janur. Cakep. Golek janur dinggo wadah roti bolu. Cakep. Sugeng rawuh Ibu Gubernur, saya doakan sehat selalu. Masya Allah. Ibu Gubernur kesini tadi aja on time. Iya. ya kan? Iya. Kenapa? Karena memang ngisi bensinnya di mana? Pertamina Energizing You. Ya, Aduh, Ibu Gubernurnya sehat, Masya Allah. Amin. Protokolnya tadi agak-agak gini. Aduh. dikarenakan apa, Mbak? Kayaknya sakit lambung kayaknya para protokol ya. Kok gitu ya Mbak Bila ya? Kok Mbak Bila? Mbak Nanda. Kok iso nervous kabeh iki lho, Era. Masa Mbak Lek Bila? sampean loro, Heeh. biasanya lambung, itu obatnya gampang, Mbak Nanda. Apa? Proma. Karena Proma apa? proma itu tidak, insya Allah tidak akan, insya Allah, saya yakin lah, saya yakin. Sampai insya Allah dibayar mbak promak lho ya. Saya yakin. Iso nyekel kertas sampai meterin. Ini Insya saya Allah. buyutan. Insya Allah tidak akan mengganggu puasa Anda. Betul. Masya Allah. Yakin? Yakin. Bisa mengobati. Bisa mengobati. Gangguan lambung, mulai dari mual, Ya. kembung sampai perih ke hulu hati, selalu setia Promak Herbal, obat gangguan lambung nomor 1 di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa jadi nyaman. Promak Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk, gangguan lambung. Nah, Alhamdulillah. ya. Napa? Alhamdulillah kerawan ibu saya, Iya. Ibu Khofifah itu sebetulnya sama ibu saya Heeh. Masih saudara? Saudara. ora kenal. Loh, gimana Lah, terus sih? kenapa? Enggak. Oh, Pripun? dari bapak. Nah, Dari tapi bapak. kalau dari bapak, lah Ya. itu baru. Saudara? Tidak tahu ketemu. Oh, mbah mungkin. Ya, kalau mbak saya betul. Ketrah buyut Terah. atau Iya. Iya. Ya. Rakyat. kok rakyat enggak. Rakyat. Kita harus optimis. Iya. Di bulan puasa ini harus optimis. Jangan terus kene males-malesan, Betul. ya kan? Kayak wingi misalnya, sampean lemes, langsung ditegur. Sing optimis ngono lho. Itu. Sampean optimisnya mesti ngene iki akhir-akhir kate dibayar Mbak Darmanto. Justru kan? malah saya tuh kalau Optimis. akhir-akhir ini wedi aku. Loh, kok iso? Entek terus artinya begitu apa nih? Ya Ya ngaji itu Bang Gus namanya Miftah. enggak Iya. bersyukur. Iya dong. Harus optimis. Orang itu harus maju terus pantang mundur. Karena Maju itu adalah kemenangan, mundur adalah kegagalan. Masya Allah. ini. nggak mesti. Loh, kok nggak iso? mesti. Belum tentu kalau maju itu menang. Loh, kok Maju bisa itu apa, loh? menang. Lomba tarik tambang kan maju malah kalah. Oh iya.
Oh iya. Itu adalah satu bentuk filosofi kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Iya, Mas. Gak bener bang loro iki. Ya udah kalau gitu kita akan langsung aja belajar optimisme dari ibadah puasa itu seperti apa. Belajar percaya iki piye, belajar optimis iki piye. Optimis itu loh, jadi nggak sing lemprek, nggak kayak gitu tentang puasa. Ya kita belajar ngaji bareng-bareng aja. Ya, harus. Biar lebih paham bagaimana toh tema pagi hari ini. Hari ini. Tapi itu. ngomong-ngomong, Dalam. sebelum kita panggil Al Mukarram, ini ibu-ibu dari mana yang sangat manis, masya Allah? Dari Sememi Benowo. Benowo, Surabaya. Kita berikan Luar tepuk biasa, tangan. tepuk tangan. Satu lagi dari Yang sini saking pundi Bu? yang kuning. Manuan, Tonggoan, ini mau urunan bemo ya. Sampan kok mesti nyapa to. Sing roki aku. Lah sampe napa lah? Numpak apa ibu niti napa? Urunan bemo ki piye to? Lah terus pripun? Truk iki mau. Lah kira sapi numpak truk. Langsung saja kita panggil bareng-bareng Ibu ya. Al Mukarram siapa? Gus Miftah. Monggo. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. La tadri la'alallah yudisu ba'da dzalika amra al-ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Makan wingko minumnya susu. Cakep. Hei orang Benowo, I love you. I love you too. Beli gorengan di Kota Baru. Cakep. Hei orang Manoan, kamu sudah tua kok masih kemayu. Kita berbicara optimisme. Imam Malik Al-Andalusi itu pernah mengatakan begini. Wal ismu minhum mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua. Mu'rab dan mabni. Mu'rab itu apa? Mu'rab itu dinamis. Mabni itu apa? Mabni itu statis. Maka saya berharap kita bangsa Indonesia ini menjadi orang yang mu'rab, dinamis. Orang dinamis itu ciri-cirinya apa? Dia optimis, memandang masa depan. Apa bedanya orang optimis sama orang pesimis Bapak Ibu? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Nah kita harus menjadi pribadi yang optimis. Saya mau cerita, ada seorang kiai punya murid namanya Sulaiman. Jatuh cinta kepada anak tetangganya namanya Fatimah. Punya ibu seorang janda namanya Zubaidah. Dia matur sama kiainya, Pak Kiai saya pengen menikah sama si Sulaiman. Apa yang harus saya lakukan? Sementara kalau dilihat keadaannya saya berbanding 180 derajat dibandingkan Sulaiman. Sulaiman cantik, wajah saya pas-pasan. Ingat kelodok dan gelidik, orang nikah niku syaratnya namung kalih. Napa niku? Kalih sinten. Jadi cowok itu kan sekarang dilihat sama cewek itu biasanya karena dua hal. Napa niku Pak? Modale ono, modele mlebu. Nah, iki modale ra ono, modele ra mlebu lah. Kalau ibu-ibu menawa manukan yang dicari jelas. Good rekening mengalahkan good looking. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajahnya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Nah ini akhirnya apa? Pak Kiainya dawuh begini. Le, kamu sholat saja tiap malam. Minta sama Allah supaya dia dijadikan jodohmu. Pokoknya kamu minta sebanyak-banyaknya sama Allah. Akhirnya benar si Sulaiman tiap malam minta sama Allah. Bermunajat kepada Allah. Doanya pokoknya semuanya dibaca. Ya Allah ya Rabb, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku mau dicek lagi ya Allah. Sudah. Setelah selesai sholat sekian lama dia matur lagi sama Kiai. Kiainya mengajarkan bagaimana optimis untuk mendapatkan wanita yang dicintainya. Sudah sekarang kamu datang ke sana lamar hari Jumat antara jam 6 sampai jam 7. Pertanyaannya kenapa? Kok jam 6 sampai jam 7? Itu menurut kitab Mujarobat itu adalah waktu mustajabah untuk mengatakan cinta. Oh, ngono carane. Jam 6 sampai jam 7. Ada yang jomblo di sini? Ada. Berarti Bah. Kalau jam 6 benjing ngajenge tenggene Benowo. Lah napa Mas? Mengutarakan cinta saya. Dengan siapa? Dengan Mbak Tin. Rupamu. Mbak Teh jomblo ya? Santai aja kalau kamu dibilang jomblo. Nggak usah marah. Ingat,
Besok di alam kubur yang ditanya siapa Tuhanmu bukan siapa pasanganmu. Akhirnya datang ke rumahnya si Zubaidah, ke si Fatimah. Ternyata begitu masuk rumahnya si Fatimah, dia tidak menjumpai anaknya Fatimah, tapi justru ketemu dengan Siti Zubaidah. Akhirnya dia mengatakan, Bu, yang pertama saya silaturahmi, yang kedua saya ingin melamar anak ibu. Sudah lama saya memendam rasa saya untuk anak ibu. Yakinlah Bu, cintaku pada anak ibu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padanya lillahi ta'ala. Asik. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, ibunya menangis. Boleh nggak saya menikah sama anak ibu? Ibunya menangis. Dipikir si Sulaiman, dia menangis karena terharu dengan lamarannya. Kenapa ibu menangis? Mas Sulaiman, ketahuilah, saya menangis karena engkau datang melamar anakku, padahal sudah bertahun-tahun aku mendam rasa untukmu. Sing disenengi anaknya malah sing respon bisa gak kamu menerima cinta saya wahai Sulaiman? Dia bingung, langsung dia batin, ya Allah, masa malaikat salah laporan ya Allah gitu. Akhirnya apa? Dia kembali matur sama ibunya, Bu, saya tolong dikasih waktu, saya akan matur sama kiai saya atas keputusan ini. Wong saya ngelamar anak ibu kok yang mau malah ibu. Akhirnya Sulaiman pergi kepada kiai, Pak Kiai ini pripun? Gagak malaikat salah laporan. Wong kula seneng kali anaknya kok sing gelem mbok nih. Sulaiman, kamu jangan putuskan terburu-buru. Kenapa? Karena kamu nggak tahu yang terbaik menurut Allah seperti apa. Saya itu selalu punya konsep, kalau saya berdoa sama Allah, kok doa saya nggak dikabulkan, saya malah bersyukur. Kenapa? Karena itu terbaik menurut Allah. Kalau doa saya dikabulkan, mungkin terbaik menurut saya. Akhirnya terjadi, Sulaiman sholat lagi. Begitu sholat lagi, singkat cerita, kiai, dia matur sama kiainya, Pak Kiai, pun mboten napa-napa, kula kali mbok nggih purun. Tidak ada rotan akar pun jadi. Singkat cerita, dia datang kepada perempuan ini dengan mengatakan apa? Nggih pun Bu, kula rabi kalian jenengan, kula purun. Singkat cerita, semuanya dipersiapkan, gedung dibayar, catering dibayar, semuanya dibayar. Seminggu sebelum pernikahan apa yang terjadi? Ibunya si Siti Zubaidah yang mau menikah itu kecelakaan, mati. Akhirnya keluarga bingung, ini bagaimana? Pernikahan kurang seminggu, gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar, kok malah mati? Akhirnya rapat keluarga. Apa yang terjadi? Diputuskan yang melanjutkan pernikahan anaknya si Fatimah. Maka hari itu mohon maaf, si Sulaiman mengumpulkan innalillah menjadi alhamdulillah. Masya Allah. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. La tadri la'alallah yudisu ba'da dzalika amro. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Itulah kenapa kita harus optimis. Pengen rabi anake, diwenehi mbokne, akhirnya rabi karo anake. Kamu jomblo santai. Karena jomblo itu free. Free apa, Pak? Free hati. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali, tidak akan mungkin prihatin. Tentunya di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu tambah barokah. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan.
membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Tuh barokah kan, mau kemana-mana, mau ke mall, mau beli jajan lebaran, mau beli baju lebaran, mudiknya juga aman, bensinnya aman, kendaraan aman, hati kamu aman. THR aja yang belum aman. Makanya biar THR-nya selancar bahan bakar, pakai dong THR kayak ini nih yang ngebayarin saya. Pertamina Energizing You. Coba kalau ibu-ibu dari Manuan, Benowo dan sekitarnya ini beli bensinnya di mana, Bu? Pertamina. Pertamina dong. Hae, 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 hae. Joget baik kayak baru. Syariah. Ada Bu Gubernur. Hah? Pak saya mesakne Bu Topik. Lo kamu bisa. Terus sampai jawab, Jejit. Ibu-ibu. Ya sayang. Gitu. Iya sayang. Ibu-ibu. Iya sayang. Minum sekoteng, lanjut makan kunapa. Cakep. Selamat datang Ibu Khofifah. Kami aturkan lambung saja inilah dia Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kami persilakan. Mas Bu, aku kecekur manggung. Monggo Ibu. Monggo. Makan jamur pakai roti. Cakep. Ada Bu Gubernur, keluduk lidik grogi. Kembangnya menor, kembangnya nongo. Cakep. Mudah-mudahan Ibu Gubernur panjang yuswa. Amin. Kluduk. Ayo. Tuh, kayak- Mikir. Dipantun nggih Ibu kok. Kembang janur tukul ning Suketeki. Ya. Mugi-mugi Ibu Gubernur kathah rezeki. Kembangnya menor, kembang Kamboja. Cakep. Mugi-mugi Ibu Gubernur welas kalih kula. Enak perasaan Ibu. Alhamdulillah malam ini istimewa pagi ini kena kerawan orang nomor 1 di Jawa Timur. Ibu sehat? Alhamdulillah saya. Masya Allah. Bu, kalau puasanya seorang gubernur tuh pakai lemes nggak sih Bu? Kalau ini kan lemes-lemes ini Bu. Gimana Kalau puasa ini ketemu- kira-kira mengganggu aktivitasnya Bu Gubernur apa enggak? Oh ini? betul. Karena tentu kita makin semangat, makin banyak aktivitas, insya Allah pahalanya juga berlipat-lipat. Amin. Bu, sampai hari kesekian puasa ini, sudah punya pengalaman apa Bu di bulan Ramadan ini Bu? Saya merasakan bahwa
sapaan kita kepada masyarakat itu punya ruang yang makin banyak. Jadi yang jelas para bupati wali kota itu sudah pesen jauh hari sebelum Ramadan, Bu, ini nanti kita buka puasanya jangan di sentral di Gerahadi, tapi mereka ingin di ex-karesidenan. Jadi ada 7 ex-karesidenan supaya bupati wali kota lebih dekat untuk bisa ketemu dengan kolega-kolega mereka, dan mereka siap membawa makanan masing-masing daerah di mana mereka jadi kepala daerah. Nah, kita bersapa setiap titik 500 sampai 1000 yatim. 500 sampai 1000 yatim. Dan di setiap titik kita bersapa dengan pelaku usaha ultramikro. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim pada 2 tahun terakhir, cuma Rp500.000. Ini adalah zakat produktif untuk pelaku usaha ultramikro. Apa bedanya UMKM sama ultramikro? Ultramikro itu di bawah mikro. Oh, di bawah mikro. Jadi ini betul-betul mereka kayak penjual goreng, penjual pentol. Ya, jadi modal mereka sebetulnya ada yang 250 juga sudah cukup. Penjual dawet. Bisa dibayangkan kalau mereka mau belanja dan mereka tidak punya modal, maka mereka lari ke rente. Nah, memutus mata rantai rentenir tidak bisa ini selesai, tapi bahwa kita berproses. Termasuk pinjol ya, Bu ya? Pinjol yang ilegal. Wow. Nah, maka Pemprov Jawa Timur juga menyiapkan untuk semua saja warga Jawa Timur, kita menyiapkan program pinjaman maksimal 50 juta dengan bunga setahunnya 3%. Harapan kita kembali mengurangi kemungkinan akses ke rentenir. Wih, seutang wih tangan dari. Oh, semua. Syaratnya apa, Bu? Niku, Bu? Emangnya Ibu Ke yang jelas. Bank UMKM Jawa Timur. Nggih. Jawa Timur punya 2 bank, 1 Bank Pembangunan Jawa Timur, 2 Bank UMKM Jawa Timur. Cabangnya di masing-masing kabupaten kota juga ada. Tapi kuwi lak kowe utang yo bayar. Karena orang utang itu biasanya apa, Bu? Kalau mau utang wajahnya melas, disuruh bayar males. Kalau mau utang yang utangi dianggap dewa malaikat penolong, begitu ditagih sing utang, ya Allah, luwih kejam daripada malaikat pencabut nyawa. Nah, saya meyakini begini. Seorang Ibu Khofifah Indar Parawansa, seorang gubernur, bahkan ketua umum muslimat, udah berapa periode, Bu? Ini pasti hasil didikan orang tua yang luar biasa. Ibu Khofifah, mungkin kami boleh tahu, Bu, apa sih dulu nilai-nilai yang Bapak atau orang tua Ibu dulu pesankan ke Bu Khofifah? Kok bisa menjadi seorang Khofifah yang sekarang, gitu kan? Saya aktif di Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Putri. Di Dewan Kerja Pramuka saya aktif. Nah, saya dari kelas 3 SD itu saya bendahara di majelis tibaiyah di kampung saya. Ibu saya memandu betul kalau ada apa, ini kan ganti tuh dari rumah ke rumah. Nah, nanti tuan rumahnya kadang tidak punya tikar yang cukup, tuan rumahnya tidak punya gelas yang cukup, tidak punya piring yang cukup. Jadi kalau ada kas selalu ibu saya, ini beli dulu tikar. Ini beli dulu piring, ini beli dulu sendok, ini beli dulu cangkir dulu ya, bukan gelas ya. Nah, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan tuan rumah yang ketempatan tuh enggak repot keliling. Nah, itu kemandirian diajarkan seperti itu dari kelas 3 SD. Nah, kemudian saat saya di organisasi kemahasiswaan dan organisasi pelajar, itu biasa kita bikin kegiatan, suka bikin proposal. Nah, ibu saya selalu bilang, mudah-mudahan nak kalau sekarang kamu bawa proposal, suatu saat kamu yang kedatangan proposal. Jadi, dan itu diajarkan betul bahwa ketika kemudian tahun 92, kebetulan saya di DPR RI, Gus Miftah, maka sudah mulai betul apa yang ibu saya bilang, bahwa banyak proposal masuk karena berkegiatan-kegiatan tertentu. Selalu ibu saya, kalau kamu punya uang jangan ditolak, karena mereka juga berkegiatan seperti kamu dulu berkegiatan. Iya. Itu kan artinya apa? Optimisme dari ibunya Bu Khofifah waktu belum punya apa-apa. Sama, Bu, dulu pas kita di masjid itu saya selalu diajarkan begini, kalau dulu kan saya mau makan susah, makanya setiap kali saya mau makan doa saya tambahi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selalu saya tambahi, ya Allah, hari ini saya nggak kuat makan, tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Dan ternyata terbukti, hari ini santri saya semuanya gratis.
Padahal ibu-ibu tahu, santri itu kalau makan, subhanallah, Gunung Semeru pindah ke piring, Bu. Ini artinya apa? Optimisme. Yang kemudian dulu Bu Hovifah sering buat proposal, ibunya bilang satu saat menerima proposal. Dan itu terjadi. Susah nggak Bu menerima proposal? Pokoknya saling merasa bahwa ini bisa bersapa dan kemudian bisa memberikan bahagia. Saya selalu meyakini, tim di Pemprov juga selalu saya sampaikan, kalau kita memberikan kebahagiaan yang di bumi, maka yang di langit akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Itu senada yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya, manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Kalau kita melihat orang menangis, kita diam, besok gantian kita menangis, Allah akan diam. Kalau melihat tetangga kita kelaparan, kita diam, besok gantian kita kelaparan, Allah akan diam. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kelaparan kita bantu, besok belum sempat kelaparan, Allah akan bantu. Kalau seorang Ibu Hovifah sendiri, itu pernah nggak Bu? Merasa satu titik Ibu paling susah, itu pernah nggak Bu? Kan perjalanannya panjang nih. Kalau saya melihat orang itu Bu, mohon maaf Ibu-ibu ya, saya itu kalau disuruh milih olahraga, jalan atau lari, saya selalu milih olahraga jalan. Tahu alasannya kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Makanya saya yakin keringat itu pasti asin Bu. Kok bisa apa? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Saya mau tanya sama Ibu ini, pernah gak Bu susah banget karena satu hal gitu Bu? Sebetulnya ketika saya ditinggal ibu saya, ketika saya ditinggalkan bapak saya, dan ketika saya ditinggalkan suami saya, ada proses di mana kemudian proses refleksi kehidupan itu terbangun. Saya merasa ibu saya itu milik saya, ternyata saya salah, ibu saya milik Allah. Tapi kemudian ketika saya kehilangan bapak saya, perasaan itu muncul lagi. Dan kemudian saya harus melakukan muhasabah. Oh iya, bapak saya bukan milik saya, bapak saya milik Allah. Ketika kehilangan suami saya, sama. Saya kan melihat beberapa penghargaan suami saya, ijazah S3-nya, dan saya 2 bulan itu sempat floating. Untuk apa ya orang sekolah? Toh setelah ijazah doktor diperoleh dengan susah payah, ditinggalkan begitu saja. Jabatan ditinggalkan begitu saja dan seterusnya. Saya rasa kita semua pernah merasakan kehilangan seperti itu yang seolah-olah itu milik kita. Lalu kemudian kita lupa bahwa itu milik Allah. Kita tidak tahu dititipi Allah untuk berapa lama. Maka sayangi yang masih punya suami. Sayangi yang masih punya bapak ibu. Sayangi putra-putri kita. Kita biasanya baru merasa setelah kita kehilangan orang-orang yang kita cintai itu. Tuh dengerin Bu. Suaminya jangan dionek-onek terus. Orang sama onek-onek mati dewe. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah satu ini di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Baru Roma Herbal
dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ayo dulur, tambah barokah. Aduh. Oh, ketoknya sing adu-adu kuwi ketoknya kok ayangku. Kok bisa? Ayang Tin. Oh. Mulane saya selalu perhatian. Sebelum sakit saya selalu menyediakan obat agar lambung itu tidak kumat. Tuh, Tin. Napa obatnya? Roma Herbal. Karena Roma Herbal berkualitas untuk mengatasi gangguan lambung. Nah, kalau kita ngomong optimisme, Jawa Timur itu kan salah satu provinsi terluas Bu di Indonesia, masyarakatnya banyak. Bagaimana seorang ibu gubernur menghadapi kemajemukan, perbedaan, dan lain-lain yang ada di Jawa Timur Bu? Karena sekarang lagi marak nih istilah politik identitas lah, memanfaatkan ini itulah, sementara masyarakat berbeda-beda Bu. Nah, pandangan Bu Khoifah bagaimana Bu? Saya boleh dari sisi yang cukup mendasar, yang tim di Pemprov itu sangat sering saya menyampaikan dari berbagai tantangan, kendala yang harus kita hadapi dan kita cari solusinya. Saya selalu menukil hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Sering sekali, mungkin pada hafal itu teman-teman BEM. Ana inda dzanni abdi bi. Maka jangan pernah berprasangka kita tidak mampu. Ya. Jangan pernah berprasangka ini berat. Jadi kita harus membangun prasangka, positive thinking, husnudzon terhadap Rahman Rahimnya Allah. Sering kali. Lalu saya beberapa kali menyampaikan menukil lagunya Tulus, Manusia Kuat. Jadi itu sangat sering saya sampaikan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Tin, jangan patah hati, kamu masih punya mimpi. Lagu itu yang bagus itu. Bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku, dan seterusnya. Tapi yang paling sering saya ajak bersama-sama, bahkan berdiri. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita.
Makanya gitu, kalau seneng sama lagu itu ya lagu yang ada maknanya gitu loh. Ada juga lagu yang paling dibenci oleh ibu-ibu. Kenapa nih, Bu? Judulnya hoak. Coba. Ada. Gimana? Hati senang walaupun tak punya uang lah hoak. Siapa yang bilang gitu loh. Apa yang ibu bisa ambil dari lagu itu? Dari pelajarannya, lagu Bu? itu saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, ini kan kita harus bekerja dengan teamwork. Nah, kalau ada masalah, sepertinya masalah ini berat, sepertinya masalah ini pelik, sepertinya masalah ini ribet. Saya ingin menyampaikan pertama harus dibangun bahwa Allah itu akan memberikan apa yang ada di dalam perspektif kita. Ya. Nah, kedua, yakin bahwa kita punya kekuatan, Allah akan menguatkan kita. Kekuatan itu baik fisik dan tidak kalah penting kekuatan jiwa kita. Semangat kita ini kan ada pada nafas kita. Nah, pada posisi seperti itulah maka berjejaring berikutnya menjadi penting. Antara sisi konseptual, profesional tetap harus diikuti sisi spiritual. Ini insya Allah kita bangun keberseiringan. Kenapa Gus Miftah di setiap forum Pemprov yang menyelenggarakan atau orang lain seperti tadi itu APTISI misalnya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Kita diizinkan menghadirkan anak yatim, kita diizinkan untuk membaca sholawat, ya kita hadirkan. Bahwa forum itu di mana ada kami, biasanya ada anak yatim, ada sholawat. Kenapa ada anak yatim? Harapan kita itu berbagi. Harapan kita berbagi. Banyak sekali yang dompetnya rapot itu Gus Miftah. Jadi saya sampaikan kembali ini ada hadis Nabi. Jadi Rasulullah itu hanya akan berjarak 2 jari begini itu kepada orang-orang yang mencintai anak yatim. Nah, pada posisi seperti itulah kalau kita nggak punya panti Darul Aitam, paling tidak kita kemudian menyantuni dan itu ada kontinuitas yang kita bangun. Supaya hati kita itu juga kalau hati kita itu selalu ingin berbagi, hati kita itu kemudian ingin memberikan kasih, yang tadi saya sampaikan bahwa rasa kasih dan berbagi memang harus disemai dimanapun dan kapanpun. Harus jadi habit. Ibu begitu, ada pengajian kotak infak untuk anak yatim, isinya 100.000, 50.000, 1.000, yang dimasukkan mana? 1.000. Kan kurang ajar. Lihat monyet kebun binatang, infaknya 1.000. Pengajian, lihat kiai ganteng, infaknya 1.000. Malam monyet apa kiai, Bu? Malam monyet apa kiai? Ngomong monyet aja. Lah, ini Bu, gambaran seorang ibu gubernur Jawa Timur itu kan luar biasa hari ini. Bu Khofifah punya target apa sih untuk Jawa Timur ke depan? Pertama tentu gini, kalau kita mau lihat secara terminologi indeks pembangunan manusia, IPM itu nomor 1 bahwa income masyarakat harus bertambah. Harus banyak warga Jawa Timur yang makin sejahtera. Harus banyak warga Jawa Timur yang makin terdidik. Harus banyak warga Jawa Timur yang makin sehat. 3 inilah cara kita untuk membangun satu competitiveness di antara bangsa-bangsa di dunia. Nah, itu kita bersyukur, terima kasih kepada seluruh guru dan kepala sekolah Gus Miftah sebagai tahadus bin nikmah bahwa 3 tahun terakhir ini, jadi dulu itu ada satu provinsi yang juara Olimpiade Sains Nasional 18 tahun juara umumnya di satu provinsi itu. Nggak pernah pindah? Mboten pindah. Tahun 2020 alhamdulillah kita pindahkan ke Jawa Timur. Jadi 2021 kembali Jawa Timur, 2022 kembali ke Jawa Timur. Sudah 3 kali berturut-turut. Anggarannya cukup besar memang untuk pendidikan di Jawa Timur. Kemudian 3 tahun berturut-turut, jadi kalau ke perguruan tinggi negeri dengan atau tanpa tes, SNMPTN, SBMPTN, baik reguler maupun KIP perguruan tinggi, 4 jalur tertinggi adalah Jawa Timur. Sudah 3 tahun berturut-turut. Soal kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang soal kesejahteraan masyarakat. Bahwa penurunan kemiskinan di Jawa Timur selama periode 2019 kami menjabat sampai dengan 2022 ini kita penurunan kemiskinan secara prosentatif dan kuantitatif tertinggi penurunannya. Se-Indonesia. Berarti makin banyak yang penurunan kemiskinan berarti makin banyak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu berseiring dengan tingkat investasi ini tidak mudah. Investasi itu membutuhkan suasana ya skillnya, ya regulasinya dan seterusnya. 2022 itu dalam kurun 5 tahun terakhir investasi di Jawa Timur tertinggi, Gus Miftah. 5 tahun terakhir.
Dan kita punya target sebetulnya 2022 investasi Jawa Timur itu 80 triliun. Alhamdulillah realisasinya 110,3 triliun. Tahun berapa itu, Bu? 2022. Nah, Lebih dari target ya? melebihi target 30,3 triliun, melebihi target 2022. Nah, posisi-posisi seperti ini tentu kita berharap bahwa ada pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif itu semakin tumbuh maka semakin banyak lapangan Semakin pekerjaan. banyak lapangan pekerjaan. Nggih, ngaten. Ini kalau mereka ini beda ini. Jadi mereka dulu mengatakan, iya kemiskinan keluarga saya menurun. Menurun dari bapaknya kepada anaknya. Turun-temurun. Turun-temurun. Mau ketemu Bu Gub, kamu tanya apa? Nyen pangapunten Bu Gubernur, bila nanti pitaken kula kirang renang ning Lah kowe iki lahir wis salah kok, dadak takon. Dari 30 triliun itu apa ada aturan 500.000 ngoten Bu? Nah begini, yang penting, nah ini penting. Kalau misalnya yang ada di sini atau yang di mana-mana, karena kita punya zakat produktif itu punya 3 sumber. Jadi ada dari Basnas, kemudian dari CSR BUMD, kemudian CSR. ketiga ada private sector. Yang ini juga akan. Apa itu Bu private sector? Itu apa aja Bu? Private sector ini perusahaan-perusahaan yang memang, saya mau urun sekian gitu. Jadi Monggo, ini pokoknya dia punya usaha gitu, ada ultra mikro, ya. Gorengan-gorengan itu kan. Kan kalian penjual angkringan tuh. Nggih. Matur. Oh, boleh. Oh, tak goleki. Alhamdulillah, Dok. Aku seneng iki. Berarti besok aku enggak usah kasih THR mereka. Enggak dari kawan minimal 100 deh. 100 orang gitu, nggih. Oh, kalau kita 100 juta minimal. 100 orang, monggo. Nggih, Bu matur sembah nuwun. Nah, dari sekian panjang perjalanan seorang Ibu Khofifah, ada nggak Bu impian, keinginan, harapan, doa yang masih Ibu simpan ke depan? Ya tentu kita berharap bahwa semua aman, semua damai, itu doa suami saya. Amin. Suami saya dulu itu kalau di multazam gitu doanya itu cepat sekali itu. Apa yang kita karena orang Makassar, kita itu panjenengan, apa yang kita doakan? Saya ingin dunia itu damai. Itu saja. Itu saja. Tapi itu tidak mudah gitu. Jadi bagaimana sesungguhnya di antara kita sesama itu nggak pernah kepikiran ini akan terjadi konflik, akan terjadi berantem, akan apa gitu. Jadi suasana damai hari ini itu penting, lokal, regional, nasional maupun internasional. Global. Jangankan berdamai dengan orang lain, kadang berdamai dengan hati kita sendiri saja masih susah kok. Lah bagaimana kita berdamai? Akan kembali setelah yang satu ini. Akan kembali di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome
aktivitas tanpa batas. Baru Proma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Baru Proma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Barokah. Di follow dan juga bisa tanya @sahur bareng Gus Miftah JTV. Dan untuk yang di studio kita masuk segmen Kamu Nanya. Sada metu dah. Ngapa kan delik, ngapa kan delik. Apa kok Ada sembunyi? buku Nur. Kalau ada ibu, kamu nanya. Iya. Kalau gini, kamu nanya. Bu, Tapi So sweet santai. loh. Titin mau tanya, ayo, Titin. silakan. Ya, Gosok-gosokin. Tin. Gitu. Nanya. Ayo, Tin. Lah, sebel barang. Kaya tua masjidmu yuyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Solihatin. Panggilannya? Dari Sememi Benowo. Panggilannya? Mbak Tin. Mbak Tin. Mbak Tin. Oh, Mbak Tin. Oh, Mbak Tin. Ini lah ning dalan viral banget itu. Kalau setiap ada kemacan tuh din lah iki wong. Saya mau tanya Gus Miftah. Saya ini dalam rumah tangga itu selalu ada masalah. Yang pertama itu saya ditinggal waktu hamil 8 bulan. Terus yang kedua menikah itu suami saya itu keren sekali. Ya, terus terus selama sakit itu tuh saya yang menafkahi. Dia kan sakit stroke selama 10 tahun. Yang stroke siapa? Suami. Oh, suaminya, terus? Dia minta pulang, saya pulangkan. Terus ini saya tanya Gus Miftah, ini apa saya dosa memulangkan suami sedangkan selama 10 tahun dia tidak menafkahi saya, Gus Miftah. Inilah antiknya warga Jawa Timur. Di mana-mana biasanya yang memulangkan itu suami. Memulangkan istri kepada orang tuanya. Hanya di Jawa Timur warganya Bu Khofifah yang bisa memulangkan istri. Suaminya. Memulangkan suaminya. The power of mak-mak. Jadi ternyata the power of mama sekarang ada 2, Dok. Kenapa? Yang pertama, mama itu kalau rating jiwa biasanya beloknya kanan. Iya. Sekarang bisa mengembalikan suaminya. Lunten itu termasuk kokoh. Gak bisa kok. Nah iya tuh, suaminya 2 gagal semua kok. Jadi begini, saya itu kan kalau di Jakarta terkenal sebagai pemberi nasihat pernikahan kepada para artis. Iya. Makanya kalau banyak artis tuh kalau nikah biasanya yang diminta memberikan nasihat saya. Karena saya paling senang memberikan nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Apa tuh Gus? Kan di sebelahnya Kalau saya aku. punya prinsip, nikah itu senang tapi jangan senang menikah. Kalau perempuan senang menerima mas kawin. Tapi ada mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Apa itu, Pak? Mas kawin lagi. Lah begini Mbak Tintin. Mbak Titin. Saya selalu mengatakan begini, banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Maka saya selalu bilang, pasangan yang benar-benar bertahan itu bukan pasangan yang benar-benar cocok. Tetapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan.
Maka saya sering bilang, jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna. Oh, ngono Din. Malah bojo dolehke. Ngeten iki, Gus. Ya muntah pulang dibalik kok repot men. Ora, wis ora. Full sawamu ora wis pokoke. Anu, cukup leh, gak boleh. Enggak. Karena begini, kan saya sering tanya begini Bu Gubernur. Cewek itu boleh bekerja apa enggak sih? Oh boleh. Kalau saya memang tidak mengizinkan istri saya bekerja. Karena saya begitu menikah, saya bilang sama istri saya, Bunda cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya punya prinsip, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Tapi perempuan boleh nggak bekerja? Boleh. Kenapa perempuan harus bekerja? Jelas, karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantannya. Angel. Iku mungkin kayak wangsul marani garwane meleh. Terus? Lah mungkin tiba kedisian mantan. Nah, kira-kira begitu. Jadi, saya kalau sama laki-laki sering mengatakan begini, kita nggak bisa menuntut istri kita solehah, sementara kita tidak menjadi imam yang baik. Karena bagaimanapun imam yang harus diikuti oleh makmum itu adalah imam yang baik. Makanya kalau imam yang salah juga boleh dikritik. Imam sholat saja itu boleh kok dikritik kalau dia salah, apalagi imam rumah tangga. Apalagi qawwam itu artinya lebih dari imam tapi juga tanggung jawab. Makanya kalau imamnya salah ya boleh dikritik tapi dengan cara yang baik. Maka saya bilang Mbak Titin, suami yang baik adalah mendengarkan pendapat istri. Dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suami. Nutin, rungokno. Nah ini kembali ke Bu Gub sebelum acara kita ini berakhir. Mungkin untuk Ramadan dan Idul Fitri tahun ini ada pesan-pesan dari Ibu Gub yang perlu disampaikan ke masyarakat Jawa Timur? Nggih, kebetulan kan ini 2 tahun traweh berjarak. Mungkin banyak yang penjual di toko agak sepi, yang kaki lima juga agak sepi. Ramadan kali ini insya Allah sudah mulai normal. Maka tentu harapan kita ibadahnya makin khusyuk. Dan mudah-mudahan rizkinya makin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita puasa tahun ini bisa kita bangun. Saya tetap Gus, pesan guyub rukun. Pokoknya rukun, tetap guyub, bangun seduluran lahir batin. Ini penting. Jogo seduluran, jogo persatuan, ini penting. Segede apapun sebuah negara, sekuat apapun sebuah negara, kalau sedulurannya itu renggang, persatuannya itu pecah, ini juga memberikan potensi terhadap pecahnya sebuah negara. Maka orang yang mungkin ya tahun ini ya tahun politik, orang sering kemudian berbicara politik identitas dan seterusnya. Sesungguhnya identitas kita ya Indonesia. Itu. Identitas kita ya Pancasila itu. Tetap dijaga seluruh yang menjadi sendi-sendi NKRI ini supaya tetap tangguh. Apa kaitannya dengan puasa? Puasa ini kalau di bulan Ramadan itu kan artinya pembakaran ya Gus ya. Ramadan, pembakaran. Yang dibakarkan emosinya, yang dibakar ego-ego yang tidak baik. Ada ego yang positif, tetapi ada ego yang tidak baik. Nah, ayo bersama-sama kita bangun yang baik, yang tidak baik ditinggalkan. Sehingga selepas Ramadan, semua di antara kita terbangun pikiran yang baik, persaudaraan yang baik, dan rizki kita mudah-mudahan terus membaik. Amin. Bedakan identitas politik sama politik identitas. Kalau politik identitas itu menjadikan identitas menjadi sebuah komoditas politik. Kalau politik identitas, kalau identitas politik kayak ibu ini, identitas ormas sebagai muslimat. Karena muslimat tak kasih lagu, jenengan jawab sing banter. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan bodong gowo berkah rahmat. Berkat baik.
Masya Allah. Itulah perempuan. Karena perempuan tuh hobinya cuma 3. Ngamal, ngemil, ngemol. Nah, kita belajar optimisme dari Ibu Khofifah. Bagaimana beliau menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Yang bahkan dulu punya pengalaman either proposal. Dan sekarang menjadi orang yang dimintain proposal. Kita bisa belajar banyak dari beliau. Demikian juga kita bisa belajar optimisme dari puasa. Bapak Ibu, orang puasa itu kan panas. Karena memang ada pembakaran. Nggak asik. Tapi pertanyaannya, kenapa orang berpuasa itu bisa bersabar? Kalau toh seandainya Mbak Titin masuk kamar, minum es teh, makan nasi padang, keluar pura-pura lemes kan bisa. Tetapi kenapa tidak pernah dilakukan? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga, dia mau bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Nah, artinya apa? Kenapa atas semua masalah yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersabar? Yakin solusinya pasti ada. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang kecil. Bukan masalahnya yang besar, tapi mungkin iman kita yang terlalu lemah. Nah, jadilah orang yang optimis. Akhirnya kita akhiri, terima kasih Ibu Gubernur. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati imanan wahtisaban fardhulillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Gubernur. Terima kasih untuk ibu-ibu. Tuku sofa di toko Ayu. Bu Khofifah, I love you. Terima kasih untuk Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter. Dan juga terima kasih Pertamina Energizing You. Terima kasih untuk Promak. Insya Allah kita akan jumpa lagi besok di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh